Halo Sobat Sehat RSK, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Dr. Andre dalam acara podcast kesehatan RSK Ngesti Waluyo. Adalah sebuah solusi kesehatan untuk kita semua. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Ini adalah podcast di mana semua masalah tentang kesehatan akan kami ulas dan kami sampaikan, kami share kepada teman-teman sekalian. Untuk episode kali ini kami akan membahas tentang BPH. BPH itu adalah benign prostate hyperplasia atau bahasa awamnya pembesaran prostat jinak. Kali ini kami kedatangan tamu Dr. Dwi Juwantoro, spesialis urologi. Beliau adalah dokter urologi di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Paraan. Selamat datang dokter. Selamat sore para pemirsa sama Dr. Andre. Dokter, begini dok, Ya. hari ini kan kita membahas tentang BPH dok. Ya. Dokter bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah ini apa itu tentang BPH dok? Baik, BPH itu dari tadi sudah dijelasin sama Dr. Andre. BPH itu singkatan dari benign prostate hyperplasia, artinya pembesaran prostat jinak. Nah, sekarang kita jelaskan apa itu prostat. Karena organ yang membesar adalah prostat. Prostat itu adalah sebenarnya merupakan kelenjar reproduksi, dokter. Oh, siap. Kelenjar reproduksi itu kelenjar yang menghasilkan keturunan. Jadi prostat itu kelenjar reproduksi yang dimiliki oleh laki-laki. Jadi sekali lagi bukan wanita, jadi tidak punya. Jadi prostat itu membesar itu pada usia lanjut. Biasanya mulai membesar itu di atas usia 45 tahun itu sudah mulai membesar. Begitu. Nah, nanti dampaknya itu akibat pembesaran, sebenarnya prostat itu berguna untuk reproduksi sebenarnya. Karena dia membesar, maka dia akan menimbulkan gejala ya dok? Oh iya. Untuk gejalanya atau tandanya itu apa aja ya dok? Jadi begini, prostat itu kalau dia membesarnya ke arah saluran kencing laki-laki yang bagian pengeluaran, jadi prostat itu kami jelaskan lagi bahwa letaknya itu di bawah kantong seni, dia mengelilingi saluran keluar kencing bagian bawah. Kalau dia membesarnya ke arah situ, maka dia akan menimbulkan desaan atau penyempitan di saluran keluarnya itu, sehingga akan timbul gangguan pancaran kencing, ataupun karena ada sisa kencing maka akan timbul gejala-gejala infeksi saluran kencing. Begitu dokter. Jadi kayak semacam pipisnya jadi tidak lancar gitu. Tidak lancar terus anyang-anyangan kalau orang-orang Jawa itu. Ya. Tidak nyaman di sekitar di bawah itu ya, di betul, bawah di sekitar alat kelamin itu akan terasa tidak nyaman pemirsa. Dan ada sisa tidak lampias kalau kencing. Tidak lampias benar. Bahkan sampai bisa menimbulkan tidak bisa kencing. Oh, itu kalau sudah menutup total dan kantong seninya sudah tidak bisa memberikan dorongan, maka dia akan mampet pipisnya itu ya dok. Bahkan kencingnya akan kembali ke arah saluran kencing atas, lah itu akan timbul komplikasi. Nah, ini bahayanya seperti itu kalau pembesaran prostat tidak ditangani dengan segera. Oh ya dok, ini kan tadi disampaikan bahwa BPH itu jinak ya dok. Nah, kalau perbedaannya dengan yang ganas itu apa dok? Ada nggak kelainan prostat yang sifatnya ganas? Nah, perbedaannya apa ini dok? Perbedaannya ya jelas ada, cuman kita bisa membedakannya dengan pemeriksaan laboratorium, patologi anatomi. Cuman kalau secara klinis sifatnya, kalau keganasan itu selain dia membesarnya lokal, dia bisa menyebar ke tempat organ yang lain. Misalnya yang paling sering adalah ke bagian tulang. Oh iya. Sehingga akan timbul gejala tambahan, misalnya nyeri tulang, bahkan sampai kalau dia menyerang ke tulang belakang maka akan terjadi kelumpuhan. Oh ya dok. Ya. Gitu. Terus nih dokter, kalau seandainya ada
pemirsa atau pasien yang mengalami keluhan seperti itu, misalnya pipisnya tidak lancar, kira-kira apa yang pertama kali harus dilakukan, Dok? Ya, maka kami sarankan untuk segera konsultasi. Konsultasi bisa dimulai dari ke dokter umum, misalnya ke dokter puskesmas terdekat. Karena tidak semua prostat itu ditangani dengan operasi, bisa dengan obat-obatan. Kalau dia skala gejalanya hanya ringan. Begitu, siap, Dok. Ya. Makanya untuk pemirsa yang mungkin mengalami gangguan di saluran kencingnya, terutama yang laki-laki, jika pipisnya jadi tidak lancar atau mungkin nyeri saat pipis, harus mengejan dengan kuat supaya pipisnya lancar, silahkan berkonsultasi dengan dokter yang mungkin ada di sekitar. Jika punya dokter keluarga, bisa ke dokter keluarga. Jika ada puskesmas terdekat, bisa diperiksakan di puskesmas terdekat. Dokter, ini nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjut di pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang lebih menarik lagi. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Andre, masih bersama dengan Dr. Dwi Juwantoro, spesialis urologi dari Rumah Sakit Kristen Ngesti-Waluyo. Siang ini kami masih membahas tentang BPH atau pembesaran prostat jinak. Dokter, apakah penyakit BPH ini berbahaya, Dok? Nanti berbahayanya kira-kira apa? Komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien-pasien yang gejalanya dibiarkan itu loh, jadi mungkin takut periksa atau segala macam itu, kira-kira apa, Dok? Ya, kita melihat BPH itu akan menimbulkan gejala apabila dia menekan ke saluran kencing. Spektrumnya ya bisa dari ringan sampai berat, bahkan akan timbul komplikasi. Begitu. Kalau ringan ya saya kira bisa ditangani dengan diobservasi. Jadi penanganan yang gejala yang ringan itu tidak selalu dengan obat-obatan juga. Jadi diobservasi, dilihat dengan perkembangannya apakah kencingnya bertambah buruk atau tidak. Kalau bertambah buruk, dia tidak mempengaruhi banyak kualitas hidupnya, misalnya tidak mengganggu pekerjaan atau tidak mengganggu bahkan sosialnya, misalnya sosial hubungan sama suami istri itu juga bisa mempengaruhi. Dia akan terganggu karena dia akan kencing kan, begitu. Jadi sehingga akan bisa menimbulkan gangguan. Nah, itu tergantung ringan atau beratnya. Kalau sampai berat, sampai tidak bisa kencing, maka kita harus melakukan tindakan. Jangan sampai timbul komplikasi sampai ke saluran kencing atas. Kalau timbul sampai gangguan saluran kencing atas, maka bisa terjadi gangguan fungsi ginjal. Nah, itu akan berbahaya, dokter. Iya. Jadi harus ditangani secepatnya. Kalau untuk penanganannya, Dok, tadi kan sudah jelaskan tuh dengan obat-obatan bisa. Kalau seandainya sudah minum obat tapi kok masih ada gejala, itu kira-kira ada tindakan lain nggak, Dok? Kalau gejalanya masih ada tetapi bertambah baik, maka pengobatan dengan obat-obatan bisa kita lanjutin. Tetapi kalau ternyata gejalanya semakin berat, misalnya dia semakin sering kencing malamnya semakin kerap sehingga kualitas tidurnya juga akan berkurang, maka kita melakukan tindakan intervensi. Intervensinya ini pun juga dibagi lagi, bisa yang secara konvensional dengan pembedahan atau dengan minimal invasif seperti TURP misalnya. Dok, berarti tindakannya itu ada yang dioperasi dan ada yang tidak memerlukan operasi ya, Dok? Ya. Nah, kalau minimal invasif, non invasif ya namanya, jadi minimal invasif. Ya. Nah, itu penyakit yang seperti apa atau penyakit prostat yang seperti apa yang harus dioperasi, harus
buka dan diambil, apa hanya yang menggunakan dengan alat ya? Seperti orang bilang ditembak itu ya dok? Ya, ada yang mengatakan di laser. Oh, di laser ya dok? Nah, seperti itu, karena memang itu tidak. Yang membedakan itu apa ya dok? Jadi begini, kita awalnya kita lakukan tindakan yang minimal invasif, artinya tidak melalui pembedahan. Melalui pembedahan itu apabila yang pertama ada timbulnya penyakit yang sama atau komplikasi, terbentuknya batu kantong seni yang besar sehingga tidak bisa dikeluarin lewat minimal invasif, maka prostat ini diangkat bersamaan dengan batu dengan cara pembedahan, dokter. Oh, dibedah. Ya, kalau misalnya ada timbul batu saluran, batu vesika, batu kantong seninya yang cukup besar, lebih dari 2 cm, sehingga alat kita tidak bisa memecahkan batu itu, maka ya dengan jalan lain maka harus dengan pembedahan. Oh, iya. Kalau tanpa komplikasi seperti itu, kita kerjakan dengan cara minimal invasif dengan yang tadi dikatakan di laser atau ditembak. Oh iya dok. Itu. Ini yang menarik, ini yang minimal invasif ini dok. Jadi mungkin supaya pemirsa ini tahu minimal invasifnya itu seperti apa dok, tindakannya namanya apa dan itu diapakan, supaya kalau ada keluhan tuh mereka tidak takut dok. Mereka kan orang-orang biasanya takut, wah nanti dioperasi. Nah, betul. Itu kira-kira dokter bisa sampaikan nggak kira-kira tindakan yang minimal invasif itu seperti apa, namanya apa, dan bagaimana pelaksanaannya? Baik dokter, jadi tindakan minimal invasif ini dikenal dengan namanya TURP. TURP. Singkatannya Transurethral Resection Prostate. Artinya alatnya itu dengan menggunakan alat endoskopi. Endoskopi itu alat untuk dengan endokamera, jadi dilihat dengan kamera. Alat yaitu melalui uretra, melalui saluran kencing bawah. Jadi yang letaknya di kemaluan kita, saluran kencing itu, lubangnya kita masukin alat, seperangkat alat set dari alat TURP, kemudian disambungkan dengan alat untuk kameranya, dan di kameranya itu ada alat pemotong maupun untuk membakar pembuluh darah yang mengalami pendarahan. Oh iya. Jadi tindakannya kalau orang awam itu namanya dikerok gitu loh. Oh iya. Seperti kalau kita ngerok kelapa muda dan sebagainya itu, dengan dilihat, diamati dengan kamera, sehingga tindakannya itu tidak melalui sayatan, jadi hanya melalui lubang saluran kencingnya. Oh iya. Gitu. Untuk tindakan sendiri lama nggak dok itu dok? Tindakannya tidak sampai 1 jam dokter, biasanya. 1 jam. Untuk nyerinya apakah itu sakit? Beda ya dengan yang dioperasi dilakukan sayatan, itu beda pasti ya dok? Ya saya kira beda sekali ya, beda sekali karena tidak ada luka sayatan. Saya kira nyerinya mungkin skornya lebih ringan. Dan tentunya dengan dokter anestesi yang cukup hebat yang ada di RSK di sini, ya saya kira nyeri itu bisa diatasi. Siap dok. Jadi pemirsa, ada tindakan namanya TURP, Transurethral Resection of Prostate. Jadi dokter urologi, dokter spesialis urologi, dia akan memasukkan alat melalui lubang saluran kencing bapak-bapak sekalian, karena yang menderita keluhan ini juga biasanya hanya kaum lelaki ya. Jadi nanti sebelum dimasukkan alat itu akan dilakukan pembiusan dulu. Pembiusannya nanti hanya pembiusan separuh. Jadi namanya pembiusan spinal. Jadi bapak yang akan dilakukan tindakan ini akan disuntik di bagian punggung, nanti bagian perut ke bawah akan mati rasa. Kemudian baru dimasukkan alat. Nah, saat dimasukkan alat itu nanti pasiennya bisa lihat ke kamera, ya dok, ada kameranya ya dok. Ya,
ada monitor TV yang bisa Bapak lihat. Nanti akan terlihat kondisi prostat daripada pasiennya itu. Nanti Dokter Dwi, spesialis urologinya akan melakukan pengerokan ya dok. Seperti apa tadi? Kelapa muda itu ya. Ya. Jadi dikerok di bagian prostatnya yang membesar itu, dan nanti akan dikeluarkan lewat saluran kencing. Dan untuk tindakan TURP ini sendiri, untuk skala nyerinya cenderung rendah. Jadi bapak sekalian yang mungkin nanti akan mengalami sakit seperti ini, tidak usah takut untuk dilakukan pemeriksaan, karena jikapun seandainya harus dilakukan tindakan, nanti akan dipilihkan tindakan yang minimal invasif dulu ya dok. Betul. Jadi untuk operasi dilakukan sayatan itu adalah pilihan terakhir mungkin ya dok. Jadi tidak usah takut untuk periksa. Jika ada keluhan, mungkin nanti di awal-awal bisa dilakukan pengobatan dulu dengan obat yang diminum untuk mengecilkan prostatnya jika bisa. Tapi jika itu memang harus dilakukan tindakan, akan dipilihkan tindakan yang minimal invasif. Kalau di rumah sakit kita dok, RSK Ngesti Waluyo ini, untuk tindakan seperti itu apakah bisa dilakukan dok? Oh, sering sekali. Sering banyak ya dok pasien? Sering sekali. Kita urutan kedua setelah Batu ya. Oh iya. Yang terus untuk di tempat kita untuk pasien dengan jaminan asuransi atau BPJS itu bisa nggak dok dilakukan di sini? Bisa. Bisa banget sangat dok? bisa dan gratis. Gratis. Nah, gratis, tidak bisa tidak dipungut biaya sama sekali selama pasien itu tidak naik kelas. Oh ya, jika bapak sekalian yang mungkin menderita BPH, jika mau periksa, jika punya BPJS ya dok, betul. Itu silahkan untuk periksa di Rumah Sakit Ngesti Waluyo. Jika memang itu sesuai dengan kelasnya, tidak akan dipungut biaya sama sekali. Dengan catatan nanti biasanya kalau penyakit seperti ini kan ditangani dulu di fasilitas kesehatan tingkat 1 seperti dokter keluarga atau puskesmas ya dok. Yeah. Jika mungkin dari pihak sana tidak bisa tindakan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke Dokter Dwi, spesialis urologi di Rumah Sakit Ngesti Waluyo. Itu nanti dilakukan tindakan, semuanya gratis jika itu ditanggung sama BPJS. Di samping itu kita dokter kita punya program Kestra namanya. Oh iya, ada program Kestra. Program Kestra ini program untuk pasien-pasien umum dengan biaya yang murah, seminimal mungkin. Nah, itu pemirsa jangan lupa begitu. Kami RSK juga punya program namanya Kestra. Jadi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dok. Kurang mampu nanti jika mungkin pasiennya sebenarnya kurang mampu tapi kok tidak punya BPJS atau belum didata oleh Pak Lurahnya. Nah, itu nanti bisa menggunakan program Kestra. Saat pendaftaran sampaikan aja kalau tidak pengen menggunakan program Kestra. Itu nanti akan diberikan rincian biaya dan biaya itu akan ditekan seminimal mungkin. Jadi di awal pasien itu sudah tahu rentang biayanya ya dok. Nanti dipilihkan yang paling serendah-rendahnya sehingga pasien itu bisa terlayani dengan baik di RSK Ngesti Waluyo ya dok. Baik, betul. Berikutnya dok, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari pemirsa online dok, dari netizen dok. Coba nanti kita lihat dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah, nanti akan dijawab secara tuntas oleh Dokter Dwi. Tetap di acara kami, podcast kesehatan RSK Ngesti Waluyo, solusi di mana semua masalah kesehatan akan terjawab. Kembali lagi bersama saya Dr. Andre dan Dr. Dwi Juwantoro, spesialis urologi dari Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo di acara podcast kesehatan, solusi kesehatan untuk kita semua. Tadi saat kami lakukan diskusi sudah ada beberapa pertanyaan dok dari teman-teman online dok, dari netizen di rumah. Nanti coba akan saya bacakan, mungkin dokter bisa nanggapi ya dok. Ini ada pertanyaan dok dari Tuan N. Saudara N dok, masih muda ini. Dok, bapak saya sudah tes PSA, hasilnya 31,96, usianya 65 tahun. Waktu di USG ada pembesaran prostat. Sudah dioperasi, tapi sampai 2 minggu setelah operasi masih menggunakan kateter dok. Itu penjelasannya gimana dok? Bisakah dijelaskan PSA itu apa?
Dan kenapa masih dipasang kateter sampai 2 minggu, Dok? Jadi PSA ini suatu alat pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah prostatnya itu mempunyai kelainan. Memang peningkatan PSA itu tidak selalu menunjukkan suatu keganasan. Jadi bisa disebabkan karena BPH sendiri, pembesaran prostat yang jinak, maupun bisa juga akibat infeksi radang atau namanya prostatitis, bisa juga suatu keganasan. Nah, yang membuktikan itu yaitu dengan pemeriksaan laboratorium PA, patologi anatomi. Jelas. Kerokannya itu diperiksa di laboratorium ya, Dok? Betul. Tetapi karena keganasan prostat itu biasanya letaknya di pinggir, dokter. Jadi memang sebelum dilakukan pengerokan bisa dilakukan namanya biopsi prostat, cuman kita belum punya alatnya. Jadi kita membuktikan itu keganasan atau tidak masih dengan TURP tadi. Nah, sekarang kenapa masih dipasang kateter? Ya banyak faktor, dokter. Jadi tidak selalu orang bisa kencing itu karena ada tidaknya sumbatan. Ada namanya peran kantong seni yang harus diinisiasi dengan persarafan. Jadi kalau yang karena prostat ini karena sumbatan, kalau yang karena kelemahan kantong seninya ini karena persarafan, ini namanya ada gangguan fungsional apa tidak. Misalnya pasien-pasien yang sudah ada kelainan saraf, lumpuh separuh atau kesemutan karena diabetes atau karena stroke atau karena pernah jatuh sehingga melibatkan persarafannya, atau mungkin sudah ada kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang belakang. Seperti itu. Itu kalau yang fungsional atau yang karena persarafan tadi. Kalau dalam hal ini prostatnya sudah diambil, faktor mekanik atau yang sumbatan tadi ini bisa disebabkan apakah ada batu yang tidak kelihatan sehingga belum ditangani, atau ada bekuan darah. Kan komplikasinya operasi itu kan diantaranya pendarahan atau kencing darah. Nah, kencing darah ini kalau dia membeku ya bisa menimbulkan sumbatan lagi. Makanya kateternya tetap dipertahankan dulu sampai bekuan darah bisa keluar sendiri atau dikeluarkan lewat tindakan di kamar operasi lagi. Ya, kalau bekuan darahnya sedikit ya mungkin bisa keluar lewat kencing. Tapi kalau keluar bekuan darahnya banyak akibat pendarahannya yang cukup banyak, maka ya harus dikeluarin lewat operasi lagi, disedot lagi. Disedot. Ya, begitu, dokter. Berikutnya, Dok, ini dari Tuan B. Saya laki-laki umur 50 tahun. Hasil USG saya ada pembesaran prostat jinak dengan ukuran 34 cc. Kencing masih lancar, Dok, kecuali kalau terbangun tengah malam agak tersendat. Cuman masalahnya adalah daya seksual saya berkurang, Dok. Kira-kira obat apa yang harus diminum supaya prostatnya tidak membesar, Dok? Dan apakah itu dijual bebas ataukah saya harus periksa ke dokter terdekat, Dok? Jadi begini, prostat normal memang kita mempunyai perkiraan sekitar kurang dari 20 cc. Dan tadi sudah saya sebutkan prostat itu mulai membesar di usia 45 tahun. Dia membesar pelan-pelan. Kalau pembesarannya tidak ke arah tengah atau ke arah saluran keluar kencing, maka dia tidak akan menimbulkan gejala kencing, gangguan kencing. Jadi kencingnya ya aman-aman saja, lancar saja. Maka dalam hal ini tidak memerlukan obat. Bahkan dia observasi aja, sering kontrol, sering mengamati pola kencingnya sendiri, konsultasi dengan dokter kalau perlu, begitu.
Kalau untuk daya seksual sebenarnya kita kembali lagi bahwa prostat itu tidak ada kaitannya dengan daya seksual. Dia hanya menghasilkan cairan semen. Semen. Dari spermanya. Itu cairannya dia itu yang menghasilkan diantaranya prostat. Jadi tidak ada kaitannya dengan daya seksual. Daya seksual ini ya dipengaruhi oleh faktor vaskuler, persarafan atau psikologis. Itu yang harus dipilah-pilah. Kalau prostatnya ukurannya 34 cc ya saya kira tidak perlu pengobatan untuk mengecilkan prostat. Karena obat mengecilkan prostat itu juga baru timbul efek setelah jangka panjang. Dan semuanya obat-obat untuk mengecilkan obat itu dia memblokade hormon. Jadi nanti akan timbul malah gangguan libido. Malah terganggu ya dok? Malah terganggu. Daya seksualnya semakin terganggu malah kalau sembarangan ngomong ya dok? Begitu dok. Jadi ya saya kira belum perlu pengobatan kalau ukurannya 34 cc. Kecuali kalau memang ada seseorang yang mempunyai kecemasan yang tinggi sehingga apakah Jojo ini pembesaran prostat ini jinak atau ganas, itu lain masalah. Maka ya begitu ya. Jadi pemirsa kalau ada keluhan alangkah baiknya kalau diperiksakan lebih dahulu, jangan tergesa-gesa untuk minum obat, apalagi membeli obat sembarangan tanpa anjuran atau tanpa resep dari dokter atau tenaga kesehatan. Jadi mendingan kita Bapak periksakan dulu apakah benar itu memang pembesaran yang perlu dilakukan tindakan seperti tindakan pengobatan atau tindakan yang lain. Pertanyaan berikutnya dok. Ini dari Nyonya S. Tapi ini menanyakan bapaknya. Dok, ayah saya terdiagnosis BPH 1 tahun yang lalu sudah diobati. Apakah itu bisa timbul kembali? Ayah saya juga khawatir apabila itu keganasan, kok kumat-kumatan seperti itu dok. Apakah bisa ya dok? Jadi itu dok, dia khawatir kalau ayahnya itu penyakitnya itu merupakan suatu keganasan. Itu gimana dok penjelasan dan tindak lanjutnya dok? Ya, ada tidaknya keganasan ini kalau memang perlu atau menginginkan untuk dipantau, yaitu dengan pemeriksaan PSA tadi dokter. Jadi tetapi PSA ini bukan merupakan alat screening yang baik, karena PSA ini bisa meningkat pada pembesaran prostat yang jinak maupun yang ganas. Cuman bisa mengarahkan, dengan misalnya dengan kita periksa secara rutin misalnya tiap bulan, kok naiknya kok banyak banget, maka kita harus pikirkan itu suatu keganasan. Karena memang antara keganasan sama pembesaran prostat itu gejalanya sama ya. Cuman bedanya kalau keganasan itu seringkali di pinggir, bagian prostat yang bagian pinggir. Justru malah kadang-kadang dia jarang menimbulkan gangguan kencing, karena kalau dia mengarahnya ke belakang maka saluran kencingnya tidak akan tersumbat ya. Tetapi hampir sama gejalanya antara kelenjar prostat yang jinak sama keganasan. Kecuali kalau yang keganasannya sudah menimbulkan penyebaran, nah itu akan timbul gejala tambahan, misalnya nyeri tulang atau bahkan sampai kelumpuhan. Itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, saya pernah sampai nggak kencing karena prostat membengkak 60 cc. Lalu dikasih obat Avodart dan Urief. Sekarang kencing saya lumayan lancar, walau tidak seperti anak muda. Umur saya 63 tahun, tapi tiap malam bisa kencing 5-7 kali dok. Pertanyaan saya, apakah saya harus minum obat Avodart dan Urief itu seumur hidup supaya tidak mampet lagi salurannya dok? Sebenarnya kalau saya lihat ceritanya ini, bapak ini sudah ada sumbatan.
sudah ada sumbatan. Avodat itu tujuannya untuk mengecilkan prostat tadi. Cuman mengecilkannya itu terus tidak langsung minum terus langsung dia kecil, enggak. Terus silodosin itu tujuannya untuk supaya ototnya longgar. Longgar, Relax gitu ya, relax. Jadi dia tidak kaku sehingga dia akan membuka salurannya. Tapi tidak sebesar kalau kita melakukan dikerok. Dikerok. Oh iya, TURP tadi. TURP tadi. Kalau sampai kencing terbangun 5 kali, saya kira kualitas hidupnya mungkin sudah menurun ya. Maka di sini bukan berarti pengobatannya itu sudah baik. Artinya perlu dipikirkan untuk tindakan yang minimal invasif tadi. Oh begitu, Dok. Ya. Jadi pemirsa, untuk pembesaran prostat jinak ini memang penyakit yang umum ya diderita oleh lelaki yang sudah lanjut usia. Biasanya pembesaran kan tadi disampaikan mulai di atas 40 tahun, tapi nanti jika sudah usia 60 atau 70 mengalami gejala seperti itu, alangkah baiknya untuk dilakukan pemeriksaan, karena nanti dokter akan memberikan saran yang terbaik untuk bapak-bapak sekalian, entah itu nanti dengan menggunakan pengobatan, obat yang diminum untuk mengecilkan prostatnya, atau perlu dilakukan tindakan yang lebih invasif lagi. Tapi kalau di rumah sakit kita ya Dok, di RSK Ngesti Waluyo ini ada tindakan minimal invasif, jadi sedikit ya invasifnya, tidak melakukan operasi lah. Jadi orang yang bilang ditembak atau di laser itu dengan memasukkan alat melalui saluran kencing bapak-bapak sekalian, kemudian dilakukan pengerokan di prostat yang membesar itu, dan nanti kerokannya itu akan dilakukan pemeriksaan juga di laboratorium yang akan menunjukkan sel-selnya ini ganas atau jinak. Nah, nanti untuk kepastiannya bisa ditunggu sekitar 1 minggu, akan didapatkan hasil, oh ini jinak. Kalau jinak berarti nanti masih lakukan pengobatan lagi nggak, Dok? Kalau kencingnya sudah bagus, tidak memerlukan, kualitas hidupnya sudah sangat baik, ya sudah. Jadi begitu pemirsa, untuk parameternya adalah kualitas hidup ya. Jadi kualitas hidup, orang pancaran kencingnya bagaimana. Nah, orang yang mengalami gangguan BPH ini atau prostat ini, dia cenderung akan pipisnya jadi sering ya Dok, kencingnya sering, atau malah tersendat-sendat, tidak nyaman saat kencing. Nah, kalau ada gejala seperti itu yang dirasa mengganggu, misalnya tadi seperti pertanyaan dari teman-teman online tuh, malamnya kencing 5-7 kali, itu kan sangat mengganggu ya. Jadi sebaiknya langsung segera diperiksakan saja di dokter terdekat, fasilitas kesehatan terdekat, entah itu di puskesmas atau di dokter keluarga, atau kalau misalnya memang dari dokter keluarga atau puskesmas belum bisa menyelesaikan secara tuntas, bisa dilakukan juga pemeriksaan oleh dokter urologi di rumah sakit terdekat. Di rumah sakit kami, Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo, ada Dr. Dwi Juwantoro, spesialis urologi, yang akan melakukan pemeriksaan dan penata laksanaan atau penanganan yang terbaik untuk bapak-bapak sekalian yang mengalami gangguan prostat ini. Mungkin itu aja dokter diskusi kita pada hari ini. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat media sosial kami. Jangan lupa untuk follow atau subscribe Instagram maupun YouTube RSK Ngesti Waluyo. Namanya RSK Ngesti Waluyo. Di search seperti saya nanti akan ketemu. Silahkan di follow dan di subscribe. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar atau di chat langsung ke media sosial kami. Nanti sesegera mungkin akan kami jawab pertanyaan bapak-bapak maupun teman-teman online sekalian. Sekian dari kami, podcast kesehatan Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo, solusi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih dan selamat siang.